Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kiki Indra Putri. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik, sehat, dan tidak kurang dari satu apapun. Ya, hari ini kita akan membahas teks cerita hikayat. Kompetensi dasarnya berkaitan dengan 3.7 dan 4.7, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik tulisan maupun tulisan, dan menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik tulisan maupun tulisan, melalui penggunaan model discovery learning dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Dapat juga menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca melalui penggunaan model project based learning dengan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Bahasan kali ini yaitu ada 5 sub pokok bab tentang definisi, ciri-ciri, dan jenis hikayat, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, mengungkapkan kembali isi hikayat, perbandingan nilai-nilai dan kebahasan hikayat dan cerpen, serta penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat bisa kita lihat. Nah, definisi hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang-orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat para tokoh utamanya. Kemudian hikayat ini kadang mirip dengan cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau biasa digunakan juga untuk meramaikan sebuah pesta. Nah, kita lihat di sini ciri-ciri hikayat. Hikayat itu biasanya bersifat anonim, kemudian istana sentris, bersifat statis, bersifat komunal, menggunakan bahasa yang klise, kemudian bersifat tradisional, bersifat didaktis, menceritakan kisah universal manusia, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, serta menceritakan kesaktian seorang tokoh. Kita lihat di sini slide berikutnya adalah jenis hikayat berdasarkan pasca historis sebelah sini, serta hikayat berdasarkan isinya. Silahkan dibaca. Ini contoh-contohnya. Yang bahasan selanjutnya yaitu nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Ini ya, kita lihat slide berikutnya. Ini ada nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ada 6. Yang pertama nilai religi, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai sosial, yang keempat nilai budaya, yang kelima nilai estetika, serta yang terakhir yang keenam itu nilai edukasi. Nah, ini adalah unsur-unsur pembangun teks hikayat. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dibagi menjadi 6. Ada tema, amanat, alur atau plot, latar atau setting, kemudian ada tokoh dan penokohan, serta sudut pandang. Kemudian di sini ada unsur ekstrinsik, ada nilai religi atau agama, kemudian adat istiadat, latar belakang sosial atau budaya, serta silsilah atau garis keturunan. Oke, kita tadi sudah mengetahui definisi, ciri-ciri, kemudian jenis hikayat, serta unsur-unsur pembangunnya. Ini adalah contoh hikayat yang berjudul Perkara Si Bungkuk dan Si Panca. Hatta maka berapa lamanya
masyhudullah pun besarlah. Di sini kalau kita membaca teks hikayat ini agak kaku. Mengapa? Karena tadi berkaitan dengan ciri-ciri hikayat menggunakan bahasa yang klise dan bersifat tradisional. Bahasa yang digunakan di sini itu bahasanya sangat lampau, sulit dipahami. Makanya ketika kita akan memahami hikayat itu sendiri, kita harus mencari dulu, mengartikan terlebih dahulu bahasa yang ada di dalam hikayat tersebut. Ini contoh-contohnya. Oke ya, ini kelanjutan cerita hikayatnya. Baik, terima kasih. Itulah pembahasan dari materi teks cerita hikayat. Semoga bisa dipahami. Setelah kalian memahami materi teks hikayat yang tadi telah Ibu jelaskan, silakan kalian membuka LKPD di dalam